Berarti total profitnya udah berapa nih hari ini? 1154 tadi dari 1132 sekitar 20-an juta. Wow. Mantap. Yo guys, susah. Lagi mengomentari saya Indra Kesuma. Sekarang kita lagi ada di apartemen. Iya, apartemen baru nih. Tim Dosotif lagi di sini. Lagi staycation. Ada yang nonton ya, ada yang masak. Ya, dan gua ini Shiro yang lagi ngapain nonton bokep ya. Ya, dan gua di kamar ini ada Susien. Gua mau trading dulu, jadi kita tutup dulu pintunya. Kita mau trading dulu biar lebih konsen. Geser, sayang. Iya. Ya, hari ini kita mau trading. Jadi gue di kamar santai. Ini tadi gue udah trading sih. Udah ada profit beberapa dan sekarang saldo gue di angka 1,1 miliar 34 juta. Gue juga udah withdraw kemarin. Kita mau trading. Susan lagi sibuk bikin konten TikTok. Oke. Kita mau trading dulu guys. Kita taruh dulu kameranya di sini. Aku trading dulu ya. Oke. Oke, ini gue mau trading guys. Karena kemarin Binomo baru aja update. Ini updatean terbaru dari Binomo. Tampilannya itu lebih menarik sih. Kata gue dia lebih user friendly, terus lebih ringan juga. Dia udah ada beberapa perubahan. Cuman bukan perubahan yang besar. Cuman di perubahan kayak di warna-warna aja. Kayak contoh nih, biasanya gue pakai indikator Bollinger Band sama CCI. Seperti yang udah kalian tahu. Ini bakal ada perubahan di tampilan looks-nya gitu. Looks-nya akan beda. Jadi kita akan trading sekarang karena ini update-nya gitu kan. Doain ya, profit ya. Pasti. Oke, sekarang di 1.134 juta. Oke, baru beli mobil ya kan, baru beli rumah, beli apartemen lagi. Jadi mau trading dulu biar bisa balik modal. Siap. Oke guys, oke siap, kita trading dulu. Seperti biasa, kita akan buka beberapa pasarnya. Jadi ini gue akan jelasin juga tentang update terbaru dari Binomo ini sendiri. Nah, sekarang itu kalau misalnya jam 2 siang ke atas ya, seperti ini sekarang lagi jam 3 lewat ya kan. Pasar yang terbuka itu udah banyak banget guys, jadi enak banget nih. Dan ada banyak pasar-pasar baru, kayak ini Euro MXN, ini baru. Ya kan, banyak pasar-pasar yang dulunya nggak ada, sekarang ada nih. Nah, lebih banyak lagi tampilannya, lebih menarik nih di sini. Oke, jadi update terbarunya apa? Itu lebih ke tampilan indikatornya. Untuk yang Bollinger Band, coba kita aktifkan ya. Kita kasih periodenya 10 seperti biasa. Kita apply. Nah, kita refresh lagi. Biasanya kan warna putih. Nah, ini sekarang jadi warna biru. Gue lebih suka sih, lebih enak dilihatnya gitu. Inilah update terbarunya dan CCI lebih ke tampilannya sih. Kita kasih periode 10. Nah, ini oversold overbox-nya warnanya jadi biru guys. Kemarin tuh warna dasarnya putih kan. Kita ganti hijau, ini kita ganti merah. Wes. Nah, dia warnanya lebih soft nih, lihat. Hijaunya lebih soft, merahnya juga lebih soft. Jadi itu aja sih, lebih ke tampilan. Jadi gua rasa kita harus membiasakan diri dengan tampilan Binomo yang terbaru ini karena mereka baru aja melakukan update. Dan gua akan bersiap untuk open posisi. Ini gua telat ya guys, harusnya tadi detik 31. Nah, udah mulai ada tren naik. Kita tinggal menunggu sampai siapin kompensasi kedua sebesar 3,5 juta. Dari mana 3,5 juta? Seperti biasa 1,4 dikali 2,5. Nah, ini gua mau balikin ke 1 menit. Oke, balikin ke 1 menit. Biar kita ngelihat perbandingan frame-nya. Pembandingan candle di 1 menit dan 30 detik seperti apa. Nah, di sini kita ngelihat ini udah loss kita di open posisi pertama. Kita akan bersiap untuk kompensasi yang kedua. Kita tunggu aja. Sambil kita buka beberapa pasar. Banyak banget ya pasarnya kali ini. Enak nih. Enak nih. Kita balik lagi ke Euro USD. Nah, kita harus lihat tren keseluruhan nih. Tren keseluruhan mengarah ke naik. Oke, mengarah ke naik, naik. Nah, untuk kondisi seperti ini, karena kita tadi follow the trend dan ternyata loss, kita nggak boleh kompen. Jangan langsung kompen. Tapi kita sabar, kita tunggu dulu guys. Oke, kesalahan para pemula biasanya kalau trading itu adalah terburu-buru kompen. Jadi dia udah kayak lihat loss nih open posisi pertama, langsung komplain aja, langsung kompensasi, langsung aja dipencet. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tunggu dulu, kita harus ngelihat pergerakan candlenya. Nah, kita bisa zoom out seperti ini, akan kelihatan trennya. Nah, seperti video gue yang sebelumnya yang menjelaskan tentang support dan resisten, kalian bisa belajar dari situ. Di sini kita bisa ngeliat guys. Kalian lihat nih, atas ini adalah tren puncaknya. Titik atasnya titik resistennya, paling puncak. Dia bergerak ke bawah. Nah, di sini adalah titik supportnya. Berarti utamanya candle ini akan bergerak naik. Nah, dia udah naik, udah titik atas, dia turun. Candlenya akan cenderung naik. Nah, dari situ kita bisa menilai, maka kita akan ambil keputusan untuk open posisi buy lagi atau atas lagi. Siap. Nah, kita tungguin aja, kita bisa ubah lagi ke 30 detik. Kita akan naik nih. Kita akan naik. Balikin ke 30 detik ya.
Oke. Akan kelihatan tren keseluruhan. Kita dari sini aja lihat nih guys. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, tapi tren keseluruhannya itu tetap naik dari sini, titik atasnya. Nah, ini teman-teman harus pelajarin. Sifat candlestick itu selalu seperti itu. Dia selalu naik, turun, naik, turun. Dia nggak mungkin naik, 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 naik terus. Ada kalanya dia akan turun. Nah, kita balikin lagi ke 1 menit. Oke, kita lihat. Ya, ternyata tren sudah bergerak turun. Bergerak ke arah bawah. Nah, udah kondisi seperti ini, barulah kita boleh mempersiapkan untuk kompensasi berikutnya. Dan ini sudah angka kompensasi ketiga. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah tetap pada money manajemennya. Kalau kita tradingnya analisisnya benar, kita itu puncaknya itu mentok-mentok kompensasi keempat, atau paling mentok itu kelima. Tapi itu pun adalah kondisi yang jarang sekali. Itu sangat langka sekali. Biasanya kalau gua pribadi itu trading biasanya mentok kompensasi 3, 2, 3, 2, 3. Average-nya seperti itu. Kalian bisa lihat ini historinya gua. Kompensasinya paling 2, 3, rata-rata pada profit semua sih. Oke, kita tinggal tunggu. Ini tren sudah bergerak turun. Nah, kita pastiin sekali lagi kita tukar time frame-nya ke 30 detik. Make sure aja gitu kan, kondisinya seperti apa. Nah, ternyata benar. Ini CCI-nya udah melewati batas oversold-nya. Artinya dia udah bergerak ke bawah nih. Udah dilewati garis merahnya. Kita tarik ke atas. Udah ada merah-merahnya di sini. Tapi warnanya memang lebih soft ya guys. Jadi kita harus terbiasa untuk ngelihatnya. Warnanya memang lebih agak soft sedikit. Nah, udah melewati garis bawah. Ini kita tinggal tenang aja. Ini udah pasti profit. Tinggal 10 detik lagi. Udah pasti profit nih. Kita profit di kompensasi ketiga dengan nominal 8,8 juta. Profitnya 16 juta. 3, 2, 1. Profit. Oke. Profit sayang. Siap. Enak banget nih guys. Jadi kondisi gua trading sekarang itu harus di posisi yang gua nyaman. Jadi seperti ini di kamar ini nyaman banget, AC-nya dingin, terus suasananya juga enak. Jadi gua tradingnya itu lebih konsentrasi gitu. Terus ada Susian juga kan. Jadi makin semangat tradingnya. Siap. Oke, kita cari profit lagi ya sayang. Gua cari profit lagi guys. Oke, kita analisis lagi beberapa pasar yang lain. Euro JPY. Nah, oke, kita bisa ngeliat nih. Ini lagi kondisi sideways, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini kita tinggal naik aja nih. Kita tinggal naik. Kalian lihat polanya ya. 3 candle turun, 3 candle turun. Nah, berikutnya dia pasti akan naik. Ini udah titik puncak lagian ya. Kita tungguin aja di detik 31 kita tinggal open naik. Oke, 3, 2, 1 naik. Kita tinggal open naik. Kita perhatikan aja, dia bakal naik. Sudah ada candle hijau. Sepertinya kita bakal profit lagi nih. Profit lagi nih sayang. Wih, siap. Wih. Siap, cair. Cair. Profit lagi guys. Oke. Jadi sebenarnya trading ini susah-susah gampang. Akan menjadi gampang apabila kalian sudah terbiasa, kalian sudah benar-benar mempelajari gimana cara analisisnya, dan kalian lagi dalam kondisi psikologi yang happy. Seperti gue lagi happy sekarang, gue lagi staycation sama tim dari Disotif, lagi jalan-jalan bareng di apartemen. Kita lagi ganti suasana. Biasa apartemen kita kan beda tuh. Di sini kita lagi kayak suasana rumah, ada kamar, ada TV. Kita lebih kayak bisa dibilang ya jalan-jalan lah, tapi tetap di kota Medan gitu kan. Jadi gue lagi happy banget, lagi senang banget. Jadi kondisi gue yang enak itu membuat gue jadi analisisnya pun terlihat gampang gitu. Jadi kalian nonton video ini kayak gue analisisnya gampang banget, tinggal atas, bawah, naik, profit gitu kan. Tapi sebenarnya nggak seperti itu Pak, sesimpel itu. Karena memang gue lagi happy, makanya seperti itu guys. Oke, kita profit lagi. Nah, ini gue tadi 1132, ini udah profit 5 juta. Gue tinggal cari sekitar 3 juta lagi. Karena target harian gue itu biasanya per hari hanya 10-an juta sih. Gue nggak mau lebih dari situ, karena ntar jadi malah tamak gitu kan. Mending kita bisa cari profit, udah profit dari binomo, kita juga bisa invest ke Bitcoin, bisa juga ke Indodex ya kan. Itu karena lebih ke keuntungannya jangka panjang guys kalau di Bitcoin itu sendiri. Oke, gue main jangka pendek di detik 01, gue open atas. Oke, profit lagi nih. Siap. Candle sideways guys. Akan gue jelaskan lebih lanjut lagi apa yang dimaksud candle sideways setelah ini. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngambil profit, udah lumayan konsisten di binomo, bisa dipindahkan juga ke saham atau main cryptocurrency seperti gua. Gua ada beli beberapa saham-saham yang blue chip seperti BBCA, BBRI, ECBP, saham yang Indomie gua ada beli untuk diinvest jangka panjang guys. Gua hanya ambil dividennya doang. Oke, kita loss nih, siap-siap. Kompen. Gua hanya ambil dividennya doang. Itu adalah beberapa saham yang tidak akan gua jual dalam waktu yang dekat. Tapi gua benar-benar akan
tahan dulu sahamnya, itu benar-benar disimpan dulu karena itu adalah saham-saham blue chip yang jangka panjangnya itu bakal bisa lebih naik lagi guys. Seperti yang tadi gue sebutin, BBCA, BBRI, ICBP. 3 saham ini adalah saham-saham yang wajib kalian investasikan kalau misalnya kalian sudah profit di binomo. Nah, ada juga beberapa cryptocurrency seperti BTC, ETH, Ethereum, dan juga Bitcoin Cash. Itu adalah koin-koin yang bisa jadi bahan investasi yang benar-benar menjanjikan. Gue udah profit kurang lebih hampir 1 miliar juga di Indodex guys. Gue kemarin beli BTC di harga 80-an juta, sekarang harganya sudah 160-an juta. Saat ini gue punya 12 BTC yang gue tinggal jual, itu nominalnya 2 miliar. Ada lagi koin-koin seperti Ethereum yang sekarang nominalnya di 5 jutaan. Dan itu kalau gue jual, gue kemarin beli di harga 1,8 juta di bulan Maret 2020, waktu masih awal-awal corona, dan udah profit. Nah, ini udah profit ya. Sekarang saldo gua menjadi 1.139 juta. Wih. Yeay. Kita cari lagi nih profitnya. Tanggung 1140 aja kayaknya cukup ya. Gua akan follow the trend lagi. Ya, gua langsung follow the trend aja. Ini udah yakin, langsung nominalnya 6 juta open posisinya. Tapi ingat ya guys, gue open posisi langsung 6 juta, itu pun tetap masih dalam batasan money management gue. Karena kalian harus lihat saldo gue. Saldo gue 1.133 juta. Open 6 juta, itu fine. Jadi ingat, tetap batasan lossnya itu ada, batasan profit juga ada. Nah, saat ini gue kalau misalnya loss, gue paling rehat sih. Batasan loss gue itu di 10%, 100 juta. Tapi itu pun jarang terjadi. Sampai saat ini gue belum pernah loss segede itu. Biasanya paling kayak 40 juta aja gue udah stop, rehat sebentar. Besok gue coba trading lagi dan balik lagi, profit lagi biasanya. Oke, ini kita balikin lagi ke 1 menit. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, sideway ya. Kita akan open di 14 juta guys. Oke, kita akan open di 14 juta. Balik lagi. Tetap nominal 14 juta itu tadi pun adalah nominal money management gua. Masih di batasan money management gua. Jadi it's fine. It's really fine ya sih. Jadi kalian jangan ikutin gua kalau saldo kalian cuma 100 juta, open 14 juta pun itu gak fine. Jangan ya. Oke, ini jangka panjangnya. Gua langsung open jangka pendek nih. Karena kenapa? Trennya udah menuju ke bawah. Udah kelihatan nih trennya menuju ke bawah. Ini adalah salah satu cara tradingnya. Cukup high risk. Jadi kalian jangan tiru. Kalau misalnya kalian mau cobain teknikal ini, kalian bisa cobain di akun demo dulu guys. Ntar gue bakal jelasin kenapa gue berani sekali mengambil keputusan ke bawah. Dengan tadi gue open 14 juta, ternyata loss, gue langsung komplainnya komplain jangka pendek di detik terakhir. Dan ini profit guys. Profit, udah pasti profit nih. Profit sayang. Wis. Tapi ada satu yang nanggung dia. Ada satu yang nanggung. Oke, profitnya 50 jutaan. Oke. Sekarang 1128. Tinggal nunggu yang satu ini profit. Kalau yang satu ini profit, berarti gue udah melewati batasan gue hari ini. Dan ya udah tinggal tutup aja. Langsung aja kita nikmatin hasil profitnya. Mungkin kita beli makan, kita have fun, kita ngapain aja pokoknya ya. Habis ini kalau udah profit, kita tinggal withdraw, kita nikmatin. Itu dia. Oke, kita tunggu guys, candlenya bergerak naik ya. Bergerak naik, kita tunggu. Ya, hijau atau merah. Sekarang masih bullish posisinya, hijau. Kita tungguin. Ini yang tadi terakhir ternyata dia nggak masuk guys. Dia detiknya kelewatan. Jadi harusnya gua udah profit 3-3-nya. Tapi ini juga profit sih. Tinggal tunggu 10 detik lagi nih. 10 detik lagi sayang. Yeay. 1.128 juta. 5, 4, 3, 2, 1. Profit. Yeay. Wow. Siap. Profit lagi. Berarti total profitnya udah berapa nih hari 1154. Tadi dari 1132. Sekitar 20-an juta. Wow. Wis, mantap. Kita Jadi bisa yang nyalon nih. trading yang share itu memang sekian persen dari saldo Ya. kita ya kan? Jadi kalau misalnya 1 miliar kan profit 20 juta kan cuma 2%. Yes. Nah, yang dilihat adalah persentasinya guys, bukan nominal. Jangan kalian bilang, Bang Indra enak banget nih profit 20 juta sehari. Kalau 20 juta sehari, 1 bulan 600 juta. Ya, yang dilihat nominalnya. Modal gua kan sekarang di saldo ini 1 miliar di Binomo. Wajar kalau dapat 1%, 2% itu wajar. Sama kalau modal kalian 1 juta, kalian dapat 20.000, 30.000, itu cuma 3%. Jadi itu wajar. Jadi yang dilihat adalah bukan nominalnya tapi persentasinya. Bener ya? Yes, benar. Oke guys, gua akhiri trading kali ini. Sisinya gua udah profit juga, udah 20-an juta. Sekarang ya tinggal nikmatin, tinggal di withdraw. Ntar kita mau masak-masak, kita mau barbecue bareng tim Distotif di sini. Hey, siap. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih semua udah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke guys, gua rasa sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jadi,
pelajarin bagus-bagus. Ingat dikontrol money manajemennya, jangan trading pakai emosi. Kalian harus dalam kondisi yang fun, senang dan happy. Sama seperti gue Yes, lagi benar. happy banget. Nih ada cewek gue juga di sini. Jadi kita lagi jalan-jalan juga sambil trading. Jadi gue pikirannya benar-benar plong dan tenang. Jadi ya bisa profit dengan gampang gitu. Trading nggak sampai 10 menit udah 20-an juta. Yes. Jadi ya gitu. Jadi pastikan kalian nggak ada masalah di rumah, nggak ada masalah sama pacar, sama keluarga, sama orang tua, ataupun masalah keuangan paling utama ya. Iya, benar, Jangan sampai ada utang di trading kan, mikirin buat lunasin utang itu nggak akan Ya, terjadi. itu Malah nggak mungkin. biasanya utangnya makin parah. Yes. Oke, jadi pastiin kalian dalam kondisi yang happy dulu. Oke guys, gue rasa sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share video ini biar bermanfaat bagi banyak orang. Dan kalau misalnya kalian mau ikutan giveaway, tuliskan aja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan username Instagram kalian karena gue bakal umumkan lewat live di Instagram gue. Jadi follow juga Instagram gue di @intrakens dan Instagram Susian di @susianregina, hanya 2. Oke guys, sekian aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Intrakens, Susian Regina. Salam Salam profit. profit. Bye bye. Bye bye.